nakal-nakale orang di zaman jenengan itu seperti apa Kiai? Saya ketemu guru kan lari. Ketemu guru lari? Iya, lari. Takut begitu wibawanya guru gitu. Tapi kalau sekarang saya kan jadi guru malah dihelo saja sama anak-anak. Anak-anak mau diajak ber-NO, atau diajak ngaji NO, ngaji Ahlus Sunnah wal Jamaah. Musuhnya kan ini Pak Kiai. Iya betul. Musuhnya kan HP. Maulana Al-Habib Lutfi bolak-balik dawuh bahwa katakanlah ojo ngelalekke Nahdlatul Ulama, ojo macem-macem karo NU dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain anak-anak muda kita ini masih sepertinya acuh tak acuh dengan Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Para pemirsa LDNO TV Karangdadap yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita saat ini ketemu lagi, sudah lama ndak podcast bareng saya. Kalau dulu kita sering podcast di channel Kedai Bincang, cuma kali ini saya podcast di channel LDNO TV Karangdadap. Kenapa seperti itu? Karena yang pertama saya sudah pindah domisili. Kalau tadinya saya di Kota Pekalongan, tetapi sekarang sudah di Kabupaten Pekalongan, tepatnya di Kecamatan Karangdadap. Desanya namanya Desa Kedung Kebo dan dukuhnya namanya Dukuh Pesanggerahan. Dan kebetulan di Karangdadap ini saya sedang berkhidmah di Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, menjadi anggota yang membidangi tentang pengembangan jaringan dakwah. Oleh karena itulah saya berinisiatif untuk membuat channel YouTube yang namanya adalah LDNO TV Karangdadap, agar kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama yang ada di lingkungan MWC NU Karangdadap bisa tersampaikan dan dikenal oleh dunia. Oleh karena itulah kali ini saya podcast perdana bersama dengan Ketua LDNO MWC Karangdadap. Beliau adalah Kiai Abdul Haq. Ini beliau di depan saya sekarang. Iya. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah seger nggih. Iya. Mau kadose pun macak rumiyin napa pripun? Oh, mboten. Mboten nggih. Mboten. Niki natural mawon nggih. Natural mawon. Bapak macak tetap saja seperti ini. Beliau ini pemirsa, saya belum lama mengenal beliau, baru berapa minggu Kiai? Iya, 3 minggu ya. Baru 3 minggu Iya, ya. Saya baru 3 minggu kenal dengan beliau, tetapi beliau ini punya sifat yang mudah untuk kita dekati karena beliau sifatnya humoris. Tetapi tetap terkendali nggih Kiai. Insyaallah pandungane. Baik Kiai. Nggih. LD MWCNU Karangdadap sekarang sudah punya channel YouTube. Iya. Dan ini saya pikir satu gerakan untuk kita mengenalkan MWCNU Karangdadap kepada dunia. Karena ketua PBNU kita ini sekarang betul-betul luar biasa untuk memperkenalkan NU sebagai peradaban dunia. Bahkan beliau sekarang lagi gencar untuk membicarakan fikih peradaban. Ini luar biasa sekali. Oleh karena itulah langkah LD MWCNU Karangdadap untuk membuat channel YouTube ini saya pikir juga termasuk dalam rangka memperkenalkan wajah NU kepada dunia. Nah, dan panjenengan sebagai ketua LDNU MWC Karangdadap, seperti yang sudah kita pahami bersama bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah satu wadah organisasi yang muncul dari kalangan pesantren. Dan saya mendengar panjenengan juga alumni pondok pesantren. Iya, mungkin alumninan atau gimana ya? Alumninan. Iya. Kalau saya pernah
ingat dawuhnya Mbah Yai Imam Yahya Mahrus, dadi alumni pesantren ojo nganti alum. Oh ngaten. Nggih. Dadi alumni pesantren ojo nganti alum. Tapi panjenengan sekarang khidmah dan menjadi ketua LDNO MWC Karangdadap, insyaallah mboten alum nggih Kiai nggih. Nggih, doa dari teman-teman. Insyaallah mboten alum. Insyaallah. Nggih. Tahun berapa dulu Kiai di Al-Falah? Al-Falah nggih? Nah itu yang saya lupa itu. Nggih. Ya sekitar 94-an di sana. 94 keluar Wangsul Boyong sekitar mendekati tahun 2000-an. langsung nikah. Ya sempat belajar kerja itu. Nggih. Betul langsung nikah mboten? Mboten. Seingat saya mboten. Mboten. Seingat saya. Dan selama sekitar 5 tahun mondok di Al-Falah, kemudian Al-Falah Ploso, kemudian pulang ke tengah-tengah masyarakat, kaget mboten Kiai? Ya. Apa yang harus dilakukan ngeten? Iya kaget sekali, cuman dari nasihat-nasihat orang tua ya apa yang bisa dikerjakan kerjakan saja, seperti ya belajar dagang, terus ke sawah ya apa adanya gitu. Kalau untuk khidmah kepada NU setelah lulus dari Ploso, apakah langsung ikut jadi pengurus NU ranting atau apa? Kalau secara strukturalnya tidak, cuman dari waktu di Jawa Timur itu ya sudah ikut kegiatan-kegiatan dan juga kakak dan adik semuanya di struktur NU semua. Jadi otomatis masuk, tapi sudah punya referensi-referensi yang saya untuk bisa di NU gitu. Tapi geraknya belum seperti sekarang nggih? Belum dan ini malah termasuk gerakan-gerakan yang spontan. Maksudnya bukan dari bawah langsung di LDNO-nya gitu. Saya sendiri kaget kenapa saya dipilih itu. Langsung naik ke ketua. Langsung naik ke ketua. Nanti tanya Pak Kiai Furqon berarti. Iya. Yang menentukan panjenengan naik ke sana. Baik Pak Kiai. Saya tanya seperti itu karena banyak teman-teman alumni pondok pesantren yang kadangkala enggan untuk masuk ke struktural. Padahal menurut pemahaman saya, ketika pengurus Nahdlatul Ulama itu bukan dari kalangan pesantren, saya pikir agak menurunkan kualitas NU itu sendiri. Misal, kalau orang-orang LBM bukan orang-orang pesantren kan tentu tidak bisa memberikan win-win solution kan seperti itu. Kalau menurut Pak Kiai gimana? Ya itu memang masalah yang sedang kita hadapi di situ. Dari alumni yang begitu enggan untuk masuk ke struktural, dan itu mungkin nanti yang akan menjadi kerja kita untuk di situ, biar mereka itu masuk dengan pendekatan persuasif kitanya. Untuk di MWCNO Karangdadap, untuk di Karangdadap, Karangdadap ada berapa ranting Pak Kiai? Ada 11 ranting. 11 ranting, 11 desa berarti 11 ya? desa. 11 desa. Kira-kira alumni pesantren yang datanya sudah masuk ada berapa orang Pak Kiai? 80%-an sudah masuk. 80%? 80%. Itu berapa orang Pak Kiai? Itu sekitar 200-an. 200 nggih. Cukup banyak nggih. Cukup banyak. 200 orang itu tersebar dari beberapa lembaga dan anggotanya itu. Tapi masih banyak yang belum masuk ke struktural. Ya masih banyak, tapi kayaknya banyak yang sudah masuk dari pondok khusus untuk MWCNO Karangdadap. Banyak yang sudah masuk nggih. Banyak yang sudah masuk. Tetapi belum action mungkin nggih. Ya, actionnya yang belum. Action yang belum. Ya, action yang Dan belum. ini nanti kita harap
provokasi dari ketua LDNO. Karena beberapa kemarin beberapa WA masuk ke grup itu kan, wah ini nadanya provokatif semua. Oh gitu ya. Provokatif untuk cepat action. Kita sudah 5 bulan Pak Kiai. Iya. Sudah 4 bulan nggih. 4 bulan ya. Agustus, September, konferensi ini kok Agustus, September, Oktober, November. Sudah 4 bulan, sudah hampir setengah tahun. Kalau kita kerjanya 5 tahun, berarti 5 bulan ini kita tidak kerja apa-apa. Iya. Dan ini saya pikir memang perlu diprovokasi Pak Kiai. Iya, betul. Saya sendiri juga diprovokasi jenengan sih. Nggih, karena memang saya didikannya didikan provokatif. Oh gitu ya. Sehingga alhamdulillah malam hari ini bisa kumpul dengan panjenengan Bapak Ki Abdul Haq SPD nggih. SPD. Jenengan sehari-hari ngajar di SMP NO Karangdadap. Oh, juga sebagai guru nggih. Sebagai guru, sebagai bimbingan konseling. Itu anak-anak yang bermasalah. Kalau janda-janda bermasalah, apa duda-duda bermasalah? Ya tetap saja banyak yang berdatangan. Ngoten nggih. Iya. Pakar berarti nggih. Iya. Bukan Artinya, pakar. Nopo? Ya cuman sekedar memberi solusi dikit-dikit lah. Artinya begini Kiai, yang bisa saya ambil kesimpulannya lah. Iya, pripun. Bahwa panjenengan sebagai alumni pondok pesantren bukan hanya bisa memberikan pemahaman tentang fikih kepada masyarakat, tetapi juga menjadi solusi atas masalah-masalah yang sedang dijalani oleh masyarakat. Ini kalau kita sekolah jurusannya kan psikolog ya. Iya. Padahal panjenengan tidak pernah ambil jurusan kejiwaan. Iya. Tetapi dianggap oleh orang panjenengan mampu untuk menenangkan jiwa-jiwa yang tidak tenang tadi. Jurusannya apa Kiai? Tarbiyah. 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 SPD. Tahun wisuda? Tahun 2016. Oh. Itu transisi dari Stein ke IAIN. Dan sekarang sudah Menjadi UIN. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Iya. Perasaan panjenengan ketika ngertos alma mater kampus panjenengan sudah menjadi universitas, perasaannya gimana Kiai? Ya perasaannya gembira sekali. Harapannya Ya semakin dalam rahmatan lil alaminnya semakin menggigit gitu loh. Menggigit. Menggigit ini bahasanya asing. Menggigit. Baik, Pak Kiai, seperti yang sudah kita rencanakan bahwa podcast kita kali ini akan membahas tentang pergaulan di era globalisasi. Iya. Panjenengan sebagai seorang guru. Saya bukan ya. Saya khidmah saja Pak Kiai. Gitu ya. Sama. Panjenengan sebagai seorang guru yang setiap hari ketemu dengan anak-anak di SMP NO Karangdadap, melihat seperti apa pergaulan sekarang Pak Kiai. Ya memang dengan informasi-informasi mereka yang dapat dari teknologi, di mana sekarang masuk era globalisasi, suatu proses suatu negara itu mendapatkan informasi dari beberapa bidang, akhirnya ya ada pergeseran perubahan dari generasi masa-masa saya dengan masa sekarang gitu. Ya baik perkataan atau tingkah laku dan lain sebagainya. Itu. Oke. Contoh, kalau nakal-nakale orang di zaman jenengan itu seperti apa Kiai? Wis kita iki bocah ndablek niku kados napa zaman panjenengan? Zaman saya itu kalau ketemu zaman guru, panjenengan tasih alit ya? Saya ketemu guru kan lari. Ketemu guru lari? Iya, lari, takut begitu wibawanya guru gitu.
Tapi kalau sekarang saya kan jadi guru malah dihelo saja sama anak-anak. Sehelo nggih. Iya, sehelo. Hello gitu. Nggih. Artinya betul Kiai. Saya dulu masih kecil, masih SMP, diomongi sama orang tua, nak ono wong tua jek lenggah, awakmu nak lewat kudu ngomong permisi dan badan ini agak sedikit membungkuk. Iya. Itu dulu. Nah, sekarang kok sepertinya sudah hilang Pak Kiai nggih? Iya, sudah hilang. Tapi tasih wonten nggih? Nggih tasih. Cuma ada. sudah jarang mungkin Sudah Pak. jarang. Masih hanya beberapa anak saja. Ini sebetulnya faktor yang sangat merubah terhadap anak-anak itu apa Pak Kiai? Itu memang sudah termasuk gejala yang sudah tidak bisa kita hindari dari perubahan-perubahan yang didapat dari info-info teknologi itu, informasi. Masalahnya anak-anak kita sekarang sudah main HP semua. Main HP semua, film-film Korea termasuk kan menjadi kebanggaan mereka. Drakor Pak nggih. Iya. Drakor. Jadi kan mboten seneng drakor. Seneng niku Bruce Lee. Bruce Lee itu pernah saya lihat filmnya itu dalam setelah perhelatan yang rame kemudian menang, kemudian dia mengajak anak ke tepi laut. Dia bilang, nak, jangan tinggalkan ilmu-ilmu kuno gitu. Itu sesuai dengan pesan-pesan dari kiai saya dulu itu, alaikum bil atik wa iyakum bil muhdasat. Apa itu Pak Kiai? Peliharalah, jagalah ilmu-ilmu atik, ilmu-ilmu yang dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, wa iyakum bil muhdasat, dan pelihara dari budaya-budaya, ilmu-ilmu yang baru, yang sudah terkontaminasi dari pemikiran-pemikiran baru gitu. Atau dalam bahasa yang lain, al-muhafadzah alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Nah, sekarang keadaan sudah jauh berbeda Pak Kiai. Iya. Dulu zaman saya loh Pak Kiai, zaman kulon niku HP masih 3315. Saya dulu tahun 2000 beli HP 3315 Pak Kiai. Iya. HP belum ada internet, belum ada, dan HP ini abot ngoten lho kan. Ngaten. Abot, munine kok titat-titut. Iya. Cara dipathakke asune mati Pak Kiai. Gitu ya. Zaman sakniki pun HP-ne tipis ngoten kan, touchscreen dan lain sebagainya, kita sudah sangat mudah sekali untuk mengakses konten-konten yang tidak bermanfaat dan lain sebagainya. Ini kira-kira menurut Pak Kiai filternya seperti apa? Ya, pertama ini sebuah keniscayaan ya, sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Generasi kita harus bergelut dengan dunia globalisasi dan informasi itu. Tentunya ya kembali kepada teori-teori salaf, sebagaimana Al-Imam Burhanuddin Ibrahim Az-Zarnusi itu kan sebelum prabalik itu anak itu sudah ada asupan-asupan yang untuk menghadapi usia balik, ditambah dengan keadaan yang perkembangan era teknologi yang semakin maju, tentunya ya kembali kepada teori-teori lama. Pertama adalah asupan-asupan dari ilmu hal. Apa itu Pak? Ilmu hal itu ilmu-ilmu yang segera dipelajari sebelum masuk pada balik, dipelajari prabalik, ilmu-ilmu yang untuk segera bisa melaksanakan kewajiban. Contoh? Pertama yaitu masalah ulumul hilahiyah ya, ilmu tauhid, sebagaimana
Syekh Al-Asy'ari menyatakan awal wajibin al-insan ma'rifatul ilah bistikon. Jadi dengan dasar pengetahuan logika yang tidak terputus bahwa kebenaran fakta akan adanya Tuhan, sehingga teori-teori ilahiyah, teori-teori ketuhanan itu sudah betul-betul dipahami dengan yakin, dengan sharih, sehingga anak ini tidak bisa tergeser akidahnya oleh pemahaman-pemahaman yang lain. Itu adalah merupakan suatu yang umdah, yang pokok, yang tidak bisa dihilangkan atau dianggap sepele. Nah, setelah dengan teori ketahuan sudah mapan, problem-problem ketuhanan sudah bisa jawab, dia sudah bisa menemukan Tuhannya dengan kebenaran fakta. Ini anak di mana saja sudah bisa selamat, di negara manapun, di tempat apapun. Karena dengan teori-teori aqidul khamsin itu sudah bisa untuk berpegang teguh. Kemudian baru ke ilmu hal, ilmu yang untuk segera mempelajari kewajiban-kewajiban sebagaimana sholat, puasa, dan lain sebagainya. Ini setelah anak memahami kedua hal ini, saya kira menghadapi zaman apa, era apa, ini selamat. Ya seperti itu. Cocok nggak Pak Kiai? Cocok. Cocok ya. Dan ini ada yang menarik Pak Kiai. Jadi tadi panjenengan dawuh bahwa yang pertama sekali harus menjadi sangu buat anak-anak kita adalah ulumul uluhiyah, ilmu-ilmu ketuhanan alias tauhid. Yang kadang membuat saya agak bertanya-tanya adalah jam pelajaran tauhid di sekolah formal itu 1 minggu berapa? Iya, 1 jam. 1 jam. Lagi, apalagi sekarang dengan konsep kurikulum merdeka. Iya. Yang katanya, saya tidak tahu pasti kurikulum merdeka seperti apa. Yang katanya belajar tanpa ada unsur paksaan. Iya. Bahkan sekarang PR untuk anak-anak pun sudah tidak seperti kurikulum K13, betul nggak? Di kurikulum K13 itu saya pikir PR banyak nggih? Iya, PR banyak. Sekarang kok kayaknya sudah berkurang dan bahkan ada omongan kalau sampai guru memerintahkan anak bikin PR itu akan ada takziran. Apakah benar seperti itu, Ki? Ya sebetulnya itu kebijakan dari pemerintah yang diberikan kepada sekolah masing-masing, dan itu bagaimana kru dari lembaga itu dalam menyikapinya. Kalau ada sebuah kenyamanan dalam prosedural yang akan dilakukan bersama, disuarakan bersama dari awal, ya tidak masalah. Saya kira seperti itu. Oke. Nah, niku sing asik niku ketika anak-anak kita memang betul napa arane wau ulumul uluhiyah niku penting. Tapi bagaimana mereka bisa mendapatkan ilmu ketuhanan yang baik kalau di sekolah formal hanya 1 jam? Nah itu memang kita harus untuk kerjasama dan untuk ijtihad kita mungkin bagaimana agar kita ada respon teori-teori ulumul ilahiyah itu bisa ditambah jamnya lah. Dengan cara apa nanti kita bisa cari win-win solusi. Dan memang seringnya pelajaran agama itu kalah dengan pelajaran umum. Iya betul. Matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris itu jam awal ketika otak masih fresh. Iya. Tetapi pelajaran akidah, akhlak, kemudian tauhid itu jamnya setelah zuhur. Iya. Di mana otak ini sudah ngebul. Kalau kondisi belajar seperti itu terus asupan tauhidnya itu kira-kira berapa persen, Pak Kiai? Ya itu juga terkait dengan pembawa materi ya, gurunya itu ya. Dari
dari apa yang mereka ajarkan, mereka tanamkan kepada anak sendiri kan berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nggih. Ya mungkin dari guru-guru yang lain itu juga harus kita privat atau kita ajari mereka yang masuk dalam sekolah-sekolah NU itu ya agar turut serta di semua mata pelajaran untuk menanamkan akidah. Gitu. Gimana? Setuju nggak? Sangat setuju Kiai. Sangat setuju ya. Cuman implementasinya seperti apa? Oke, baik. Itu mungkin kalau di swasta mungkin bisa. Iya, bisa. Kalau di negeri kira-kira tidak bisa. Nah ini maksud saya begini Kiai. Kita lihat anak-anak sekarang itu yang usia SMP, usia SMA, apalagi di luar Pekalongan. Dan di Pekalongan sendiri sudah banyak yang mohon maaf terjangkit kasus kerusuhan antar sekolah. Iya. Seperti beberapa hari yang lalu di daerah Jenggot ada 2 sekolah yang ada siswa, ada beberapa siswa, oknum siswa. Oh iya. Yang jam 12 malam janjian di lapangan Kaji Abbas itu untuk tawuran di situ. Masya Allah. Loh ini saya mikir, loh kenapa bisa seperti itu? Bahkan di kota-kota besar. Di Jakarta, kalau di Jakarta di daerah Jabodetabek ya mungkin karena sekolahnya mereka formal, kemudian pendidikan agamanya kan 1 jam. 1 jamnya sekolah itu bukan 60 menit nggih, ya nggih. Iya. 1 jamnya sekolah itu 40 menit, 45 menit. Nggih. Dan dari kantor ke kelas itu kan kadang tidak langsung guru kan. Masih ada jalan berapa menit, nanti ngabsen berapa menit. Mungkin pemberian materi kan hanya 20 menit. Iya. Nah, 1 minggu anak-anak belajar ilmu agama hanya 20 menit. Aduh, berat ini Kiai. Tapi tetap harus diusahakan. Baik, pemirsa, ini adalah satu cita-cita besar dari Ketua LDNU kita. Masya Allah. Oke. Ketua LDNU kita, LDM WCNU kita Karangdadap ini memohon kepada panjenengan sebagai pemangku kebijakan, Iya. supaya pendidikan agama jangan hanya menjadi sebuah fudlah, Iya. okay? Iya. Tetapi harus menjadi sebuah umdah. Sebab selama ini beliau melihat pendidikan agama masih dalam batas fudlah. Fudlah itu bahasa Inggrisnya turahan. Iya. Turahan. Turahan jam. Nggih. Nggih. Bocah pun uteke pun sayang ngoten. Ditambah malih nopo yang ngajar tua. Iya. Sing ngajar tua sempun. Nah itu Kiai, saya pikir sekolah memang harus betul-betul harus betul-betul memberikan porsi yang lebih banyak. Iya. Karena zamannya sudah zaman dekadensi moral, zaman kemerosotan akhlak. Lalu pesan Pak Kiai untuk para orang tua pripun, wabil khusus orang-orang di Karangdadap, dengan melihat kira-kira pergaulannya anak Karangdadap ini menurut panjenengan masih dalam batas normal ataukah sudah mengkhawatirkan? Ya secara umum masih normal, masih baik-baik saja, cuman ya ada beberapa yang ikut menjadi anak pang, ada yang ya lepas dari kontrol orang tua, sehingga pesan saya kepada orang tua itu jangan jauhkan mereka dari para kiai, sering jaksuan ke Pak Kiai Ma'rufi dan kiai-kiai yang lainnya. Kemudian sebagai barometernya adalah ketika sowan kiai kemudian diberi nasihat-nasihat, dan kemudian ukurannya anak itu kalau sudah tidak sholat, sudah tidak merasa nyaman dan harus sholat,
ini adalah mulai awal dari kebaikan anak itu akan muncul dan muncul kebaikan yang lainnya gitu Kiai. Jadi kalau jenengan barometernya adalah sholat nggih. Sholat. Ketika anak ini sregep sholat berarti ada tanda-tanda bahwa anak ini sudah kembali ke rel. Kerel, ibarat orang macul itu, orang nyangkul, orang kedung kebu, itu kan capek-capek badannya. Okay. Biasanya pada minum remasil. Kalau belum minum remasil itu tidak bisa tidur, capek sekali. Nah ini sebagaimana anak itu kalau belum sholat tidak enak semuanya, tidur tidak enak, apa tidak enak. Nah ini sudah merupakan apa namanya ciri-ciri anak ini sudah bisa diajak kebaikan-kebaikan berikutnya. Kebaikan-kebaikan yang lain. Yang lainnya. Baik Pak Kiai. Untuk sekarang urusan anak-anak muda kita ini ketertarikannya sama NU. Iya. Kira-kira menurut panjenengan anak-anak muda di kawasan Karangdadap ini ketertarikannya kepada NU ini syahwatnya, kecintaannya kepada NU ini masih dalam ambang batas normal atau anak-anak kita ini betul-betul cinta kepada NU? Sebagai ketua LDNU kan? Kalau hitung-hitungan persentase ya banyak tidaknya. Cuman dari yang sedikit itu bisa mewarnai gitu. Kalau kita hitung dari peranting itu yang masuk Ibnu berapa, yang masuk Ansor berapa. Dengan yang tidak kan banyak yang tidaknya. Cuman dari yang kecil itu kayaknya semakin hari semakin bawa pengikut, sebagaimana gerakan MWC NU sekarang ini sepertinya akan ada rekrut dari tenaga-tenaga baru, dari akademik, dari santri yang insya Allah itu bisa membawa serentak gerakan nanti ke seluruh lini-lini yang ada. Oke, artinya bahwa MWC NU Karangdadap masih belum bisa menyentuh secara menyeluruh anak-anak muda. Belum. Apa kira-kira yang perlu kita lakukan Pak Kiai sebagai LDNU? Sepertinya ya kita harus cari solusi-solusi yang yang bikin mereka itu bisa sejuk, gembira di dalamnya itu. Dan itu saya pun belum nemu hal itu. Napa istilahnya disuwuk? Ya mungkin disuwuk. Tapi nggih ngoten Kiai, bahwa nopo arane kembali lagi bahwa anak-anak mau diajak ber-NU atau diajak ngaji NU, ngaji Ahlus Sunnah wal Jamaah, musuhnya kan ini Pak Kiai. Iya betul. Musuhnya kan HP. Niku saene pripun ngoten nih. Artinya bahwa pilih Maulana Al Habib Lutfi bolak-balik dawuh bahwa katakanlah ojo ngelalekke Nahdlatul Ulama, ojo macem-macem karo NU dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain anak-anak muda kita ini masih sepertinya acuh tak acuh dengan Nahdlatul Ulama. Ya dengan bukti antara yang masuk Ibnu dan yang tidak lebih banyak yang tidak. Menurut panjenengan kan kados niku. Iya. Dan saat ini mulailah banyak gerakan-gerakan rekrutmen untuk mereka masuk ke pangkuan Ibu Pertiwi kan. Iya, betul. Pangkuan Ibu Pertiwi. Dan saya pikir perlu langkah-langkah yang konkret untuk mereka bisa masuk ke wadah kita Pak Kiai. Kalau Pak Kiai sendiri rencananya apa Pak Kiai sebagai LDNU? Ya sebagaimana bidang yang ada dari 4 bidang tabligh dan pengembangan dakwah, kaderisasi, pendidikan,
terus pengembangan jaringan dakwah seperti jenengan itu nanti untuk bisa bekerja dan melangkah sesuai dengan acuan dan poin-poin yang ada, nanti otomatis akan menyentuh kepada hal itu, insya Allah. Kita akan gandeng Ibnu PPNU ya? Iya, jelas itu harus. Baik Pak Kiai, satu lagi Pak Kiai. Ya pripun. Kaitannya dengan kita karena kan di LDNU nggih, lembaga dakwah. Bagaimana cara kita supaya anak-anak muda kita ini terhindar dari yang namanya narkoba? Karena narkoba ini meskipun tidak kelihatan, kan gitu. Pergerakan narkoba ini memang tidak terlihat. Tetapi kalau sampai kemudian kita kebobolan, makanya mumpung belum kebobolan ini Pak Kiai, ini himbauan panjenengan kepada masyarakat sebagai ketua LDNU dan sebagai pengurus Nahdlatul Ulama seperti apa Pak Kiai? Ya itu tadi sebagaimana tadi, jangan mereka jauh dengan ulama, dengan asupan-asupan dari ulama itu. Orang tua harus sebisa mungkin anak itu berkembang tumbuh dengan sehat sehingga barometernya punya tawazun bainal ilmi wal akhlak, dengan ilmu dapat bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, dan bisa mengambil apa yang harus dilakukan dan bagaimana bisa menempatkan diri. Kemudian akhlak, di mana kita harus selalu mengajak mereka kepada uswah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, obrolan kita dengan Ketua LDNU MWC, Ketua LD MWCNU sangat sangat menggugah kita untuk maju. Pemikiran-pemikiran beliau tadi sudah sempat kita bisa baca para pemirsa, dan ini merupakan satu hal yang menarik untuk kemudian kita tunggu bagaimana gerakan-gerakan daripada LDNU ini untuk betul-betul bisa merekrut teman-teman IPNU dan IPPNU untuk bisa bareng-bareng dakwah di Nahdlatul Ulama. Dan juga apa yang disampaikan oleh beliau tadi kaitannya dengan kenakalan remaja, pergaulan terutama kepada para orang tua. Monggo para orang tua, para wali murid, para wali santri dimanapun Anda berada, jangan sampai putra-putri panjenengan jauh daripada ulama. Karena jauh dari ulama itu bisa menyebabkan mautul qulub, matinya hati. Kalau hati sudah mati, ruwet. Kalau hati sudah mati, ruwet. Dunia isinya tidak bisa mengobati. Kalau hati sudah mati, ruwet. Dan kalau ruwet, panjenengan nanti akan menjadi orang tua yang gelo. Nah, mumpung anak-anak kita masih bisa diarahkan, karena Karang Dadap ini masih aman gitu Pak Kiai. Iya, insyaallah. Insyaallah pergaulannya masih aman. Jadi monggolah kita sengkuyung bareng-bareng untuk menjaga Karang Dadap tercinta ini supaya tetap dalam keadaan kondusif. Anak-anak mudanya juga bisa kita jadikan sebagai generasi penerus. Harapan Pak Kiai seperti apa ke depan untuk anak-anak muda Karang Dadap? Ya, menjadi anak-anak muda yang itu mempunyai balance tawazun bainal ilmi wal akhlak, dengan ilmu dan budi pekerti, kemudian mempunyai tawazun bainal dzikri wal fikri, sebagai generasi yang selalu ingat kepada Allah, kemudian mempunyai landasan fikir yang cemerlang, tajam untuk membawa Islam kepada situasi yang lebih cemerlang itu. Baik, terima kasih
rawuhipun Ya. Pak Kiai. Sama-sama. Ngobrolnya sudah berapa menit Kang? Sak jam. Hah? 38 menit. Pak. Apa? Belum sampai 1 jam gitu. Tapi 38 menit itu sudah cukup untuk dikonsumsi masyarakat Gitu. dan semoga bisa bermanfaat. Amin. Terima kasih para pemirsa LDNO TV Karangdadap. Kapan-kapan insya Allah kita ketemu lagi dengan perbincangan yang lebih menarik lagi dengan tamu yang semoga saja bisa membandingi dengan beliau Kiai Abdul Haq. Amin. Sehingga kita bisa mendapatkan wacana-wacana, ilmu-ilmu yang luar biasa dari tamu-tamu kita di LDNO TV Karangdadap. Ya. Sampai jumpa dan semoga semuanya diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan oleh Amin. Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi Sama-sama. Pak Kiai Abdul Haq, semoga panjenengan diberikan panjang Amin. umur, diberikan sehat oleh Allah Amin. Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan ilmu Amin ya Allah. dan ilmu panjenengan lober kepada Amin. kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.